Sebenarnya usus buntu itu mempunyai seperti sistem imun karena dia terdiri atas jaringan limfoid. Jaringan limfoid itu dia akan membentuk atau memproduksi suatu antibodi. Secara umum, gejala awal usus buntu itu hampir sama persis dengan orang dengan sakit mah. Beberapa penelitian bahkan dikatakan faktor genetik itu bisa membuat orang itu terkena usus buntu. Dok, saya habis operasi appendix, kamu nggak sih dok? Jadi kalau usus buntu itu, kalau dia sudah diangkat, dia nggak mungkin tumbuh. Komplikasi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa terjadi pada pasca operasi usus buntu itu masih bisa terjadi. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama saya Dr. Desa Pramesti yang akan menemani Sobat Sehat semuanya. Saat ini di studio podcast telah bergabung seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Divisi Bedah Digestif dan Koordinator Pelayanan KSM Ilmu Bedah RSUD Dr. Sutomo. Dr. Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dr. Desa. Alhamdulillah baik. Halo ya. Sobat Sehat Sutomo. Halo. Baik, pada kesempatan kali ini dok, kita akan membahas tentang waspada usus buntu dok. Iya. Betul. Jadi sebenarnya apa sih dok usus buntu itu dan perannya pada tubuh kita? Iya. Baik, terima kasih. Halo Sobat Sehat Sutomo. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dari waspada usus buntu. Jadi apa sih usus buntu itu? Usus buntu itu adalah sebuah kanal bentuk tabung kecil, dia seperti umbai cacing gitu. Dia itu sebenarnya adalah titik ujung pertemuan antara usus kecil dengan usus besar. Ya, di mana dia itu fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi dia itu mempunyai fungsi dua yang banyak dibicarakan, walaupun sebenarnya fungsi yang lain masih sedang dicari ini ya. Fungsi pertama adalah sebenarnya dia itu menyimpan suatu bakteri baik. Di mana bakteri baik itu nanti pada saat kita mengalami namanya kita itu hidup pasti akan mengalami proses kadang diare, kadang infeksi usus. Betul. Nah, bakteri baik yang berada di dalam usus buntu itu akan membantu pemulihannya daripada saluran pencernaan kita. Walaupun tidak ada tepatnya dia berapa persen, ada yang bilang hanya sekitar 15%, tapi namun ini mempunyai fungsi karena dia menyimpan bakteri baik dan apabila kita mengalami suatu proses tadi, diare dan infeksi, membantu memulihkan. Yang kedua, yang mungkin tidak banyak orang paham bahwa sebenarnya usus buntu itu mempunyai seperti sistem imun karena dia terdiri atas jaringan limfoid. Jaringan limfoid itu dia akan membentuk atau memproduksi suatu antibodi di mana dia nantinya akan membantu sistem imun di tubuh kita. Nah, itu yang mungkin beberapa orang tidak tahu bahwa usus buntu itu ternyata punya fungsi ya, gitu. Ada yang mempunyai peran gitu. Jadi ibarat seperti pasukan tubuh kita juga ya dokter ya. Jadi walaupun dia kecil tapi istilah kasarnya kecil-kecil cabai rawit. Ya. Nah, betul dok. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, berarti kan selain dia sehat, berarti bisa kondisi sedang tidak baik juga ya dok ya. Betul. Jadi dia ada memang kondisi-kondisi yang ternyata itu membuatkan juga membuat suatu proses penyakit lah di tubuh kita. Betul. Nah, itu awalnya gimana dok? Gejala awalnya yang biasa diberikan kalau orang itu merasakan ada sesuatu yang bermasalah dengan usus buntunya. Ya, baik. Jadi begini, memang secara umum gejala awal usus buntu itu hampir sama persis dengan orang dengan sakit mah. Jadi rasanya nyeri ulu hati, kembung, ya rasa tidak nyaman di daerah-daerah ulu hati itu sering dirasakan sama hampir seluruh kita lah ya manusia itu kalau misalkan sedikit stres, kecapean, salah makan ya itu. Sehingga semua sering diartikan bahwa oh ini saya sakit mah. Padahal hati-hati itu kadang-kadang merupakan gejala awal daripada usus buntu. Nah, dari nyeri ulu hatinya itu kemudian dia bisa
bertambah lama akan menyebabkan suatu proses yang mengalami usus buntu sehingga dia letaknya itu sesuai dengan anatomi usus buntu di sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Iya. Oh iya. Jadi gejalanya pun mungkin awalnya kayak emah terus dia Ya, berpindah gitu betul. ya, Dok, ya? Dan memang itu sering sekali orang itu begitu gejala seperti itu tidak langsung memeriksakan, mereka membeli obat-obat, khususnya obat-obat untuk lambung supaya lebih nyaman, mengurangi asam lambung, mengurangi nyerinya, sehingga akan diminum itu. Mereda sebentar, kemudian nanti kambuh lagi. Nah, karena dia merasa kalau diminumin obat itu nyaman, kambuh lagi, minum lagi. Padahal mereka tidak sadar, padahal itu merupakan hati-hati gejala awal daripada usus buntu. Oh, baik. Seperti itu ya Sobat Sehat Sutomo. Nah, kebetulan terus juga kan sering nih Dok, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi usus buntu? Mitosnya adalah kebanyakan suka makan Makan pedas-pedas, pedas-pedas, biji ya. cabai nyangkut. Betul, Nah, itu iya, seperti iya. apa Dok? Ya, jadi begini. Sebenarnya yang menyebabkan itu secara umum itu ada beberapa. Cuman yang paling utama nih, faktor utama nih sebenarnya Sobat Sutomo ya. Nomor satu itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, contohnya apa? Ada satu, pola makan yang terlalu tidak pernah atau terlalu banyak yang berlemak, Oh, kurang serat, kurang air, ya. Kemudian pola hidup yang tidak sehat yang sering itu adalah stres yang berlebihan, pola tidur yang kurang. Apa sih kenapa kok semua itu akan bisa menyebabkan usus buntu? betul. Apa yang pola hidup yang tidak sehat itu nantinya akan membuat kotoran itu terendap lebih lama di dalam usus kita, terutama usus besar. Kotoran itu akan mengeras karena kurang serat, kurang air. Air. Karena dia mengendap lebih lama dan dia itu mengeras, nah kita tahu bahwa usus buntu itu ada seperti pintunya. Nah, kotoran kita sendiri itulah yang akan masuk ke dalam usus Lewat buntu itu pelan-pelan. Memang tidak langsung menyebabkan suatu proses infeksi ya, karena masuknya pelan-pelan. Nah, terkait tadi yang disampaikan bagaimana dengan Biji cabai. kan sering Iya, masuk Dok. ya. Sebenarnya tidak Betul. hanya biji cabai yang bisa masuk ya. Kalau misalkan kita memakan buah itu ada bijinya pun itu juga bisa masuk. Kenapa? Karena tadi usus buntu itu ada pintu masuknya. Ya, ada pintu masuknya sehingga biji itu bisa masuk ke sana. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Itu tadi kalau kita mengalami pola hidup yang tidak sehat, makanan itu terendap lebih lama, intinya biji itu akan bisa masuk. Oke. Jadi kalau dibilang apakah tidak memungkinkan biji itu bisa masuk? Bisa memungkinkan. Tapi sebenarnya yang paling memungkinkan yaitu kotorannya sendiri yang masuk ke sana. Jadi satu adalah pola hidup yang tidak sehat tadi. Kedua itu kalau misalkan ada suatu proses infeksi, karena tadi kita sebutkan di awal bahwa usus buntu itu merupakan jaringan limfoid. Betul. Jaringan yang kira-kira dia penahan ya. Jadi kalau ada proses infeksi, dia itu akan membesar. Sehingga kalau membesar dia akan membuntu saluran itu. Nah, karena membuntu saluran itu, di dalam saluran itu akan mengeluarkan cairan. Cairannya bertumpuk, lama-lama dia akan menyebabkan suatu penumbuhan bakteri yang tidak sehat, lama-lama dia infeksi. Yang ketiga itu kalau misalkan ada tumor, ada benjolan, ada benda asing di sana yang menutup atau menyumbat daripada saluran keluarnya usus buntu. Beberapa penelitian bahkan dikatakan faktor genetik itu bisa membuat orang itu terkena usus buntu. Nah, saya sudah mencari belum tahu persisnya, tapi dikatakan faktor genetik. Terus yang kelima tuh bahkan dikatakan faktor hormonal pada wanita. Oh. Iya. Gitu. Cuman secara khususnya itu nanti mesti harus ditelaah lagi karena ini secara penelitian. Cuman faktor utama adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah. Oh, baik. Jadi apalagi di Sobat Sehat Sutomo sekarang kita hidup di zaman yang serba tidak tentu ya, Dok. Kalau sudah dapat makanan ini begitu banyak ya. Makanan tinggi lemak itu sudah pasti, termasuk gula. Belum lagi hidup makin stres ya, Dok ya. Jadi sayangi usus buntu Sobat Sehat Sutomo ya. Jadi perlu resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi. Intinya itu. Jadi
pola hidup perbanyak sehat ya, asupan ya. Serat dan Iya. juga hidrasi ya dok ya, Ya, air putih jangan ya. lupa. Oh, mungkin terakhir ya, yang salah satu yang bisa menyebabkan juga adanya mungkin kita mager ya. Nah, wajar betul. Nah, mager sekarang itu banyak hiburan yang nyaman di rumah Betul, dengan nonton. TV, sosmed dan lain sebagainya, HP sehingga jarang olahraga. Ya, betul. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kembali lagi kalau kita jarang olahraga, mager itu gerakan usus akan lebih lemah dibandingkan kalau kita tuh yang aktif, sering aktivitas olahraga yang teratur. Ya, jadi gitu Sobat Sehat Sutomo ya. Oke, jadi dok, nah apakah sekarang usus buntu ini sendiri itu bisa siapa saja yang bisa kena dok? Apa Ya. cuman anak kecil atau orang tua atau siapa? Kalau dibilang siapa saja yang kena, semua bisa kena. Baik. Cuman secara penelitian yang studi jurnal itu rata-rata yang paling banyak adalah berusia sekitar 10-30 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari mulai anak kecil sampai dengan orang tua pun yang kemungkinan besar dia sudah ada persentase kena karena pola makan yang tidak sehat, itu dia bisa kena. Jadi sampai di usia 60-70 pun bisa kena usus buntu. Cuman secara penelitian yang tersering adalah sekitar umur 10-30 tahun. Yang paling sering. Paling Oke, sering. Karena paling mungkin sering. pola sehari-hari ya. Oke. Kalau orang tua mungkin didapatkannya ya biasanya rata-rata mungkin kalau ada tumor, ada suatu infeksi, atau mungkin pada waktu beliaunya waktu masih muda, pola hidup yang tidak sehat baru muncul setelah usia tua. Baik dok. Jadi bisa dari 10, berarti kalau 10 tahun kan masih tergolong anak kecil ya dok ya. Anak-anak, ya. Anak-anak juga bisa Bisa. terkena usus buntu ya dok ya. Iya, bisa. Selain juga dewasa Betul. gitu ya dok ya. Baik, nah kalau dokter menemui seorang pasien dok, bagaimana dokter caranya? Oh ini rasa-rasanya Usus buntu, ya. usus buntu. Dan apakah dari perjalanan yang tadi dari lambung terus nyari ke perut kanan sampai apakah itu bisa lebih parah lagi kondisinya Iya, atau bagaimana dokter? Jadi begini, nomor satu tadi gejala awal kita sudah sampaikan bahwa pertama adalah nyeri di ulu hati. Betul. Kemudian dia bisa berpindah antara di daerah pusar sampai ke perut kanan bawah. Nomor satu itu yang paling sering. Betul. Nah, ini bisa disertai dengan gangguan mual, muntah, kadang sumber atau demam. Terus bisa juga dia mengalami diare karena proses infeksinya, atau bahkan dia sembelit. Tidak BAB setelah 3-5 hari, sulit BAB karena ada proses infeksinya. Infeksi. Yang paling sering lagi yang kita temukan biasanya pasien itu dalam kondisi waktu berjalan tuh lebih enak membungkuk. Karena Membungkuk dengan memegang perut sebelah kanannya karena akan lebih nyaman karena rangsangan usus buntunya itu tidak terkena di daerah namanya peritoneumnya. Oke. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, walaupun itu semuanya tidak selalu ada ya, demam, sumber itu tidak selalu ada. Nah, kalau kita melihat seperti itu, nomor satu secara keluhan itu kita mengarah ke suatu usus buntu. Kemudian nanti ditunjang dengan pemeriksaan fisik tentunya. Satu, nadi bisa sedikit meningkat ya karena proses nyerinya, proses infeksinya. Kedua, dengan pemeriksaan fisik kita akan meraba nyeri di daerah perut kanan bawah atau kita bilang titik McBurney, di mana di sana secara anatomikal itu usus buntu di situ tempatnya. Jadi itu nomor dua. Nomor tiga, dengan pemeriksaan penunjang laboratorium. Terkadang kalau pasien itu dengan kondisi yang infeksi, kita melihat bahwa leukositnya akan sedikit naik. Ya, mungkin bisa di atas 10.000 atau di atas 11.000. Yang keempat, yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang radiologis. Mulai yang paling sederhana yaitu USG, ultrasonography abdomen, atau dengan gold standard sebenarnya CT scan, atau bisa dengan MRI, atau mungkin yang sudah mungkin jarang sekarang dilakukan yaitu appendikogram. Oke. Jadi pemeriksaan penunjang ini bisa kita lakukan kalau memang kita memerlukan atau kita ragu-ragu dalam penegakan diagnostik suatu usus buntu. Oke. Gitu. Gitu ya, Dok. Dan apakah kalau misalnya pasiennya ini perempuan atau laki itu, apakah dokter kalau dengan gejala nyeri itu dokter akan memberikan, misalnya kalau perempuan adakah yang harus dipikirkan lain juga Ya. Dok? Atau kalau laki
Ya ini mungkin kemungkinan besar akan Ya. usus buntu tuh gimana dok? Jadi kalau secara faktor mana nih yang paling banyak ya? Betul. Kalau secara literatur nomor 1 sih pasti laki-laki itu lebih banyak. Hmm, Ya, ini secara penelitian. Secara penelitian ya, Dok, ya. Mungkin saya kadang-kadang melihat kalau laki-laki ini mungkin kerjanya lebih berat Oke. sebagai kepala rumah Keluarga. tangga. Mungkin karena dia terurus. kerjanya gitu makanya nggak teratur. Nggak terurus. Ya, stresnya lebih tinggi ya. Iya, Walaupun tadi di betul, awal betul, kadang-kadang faktor hormonal itu juga berpengaruh. Jadi memang laki-laki itu lebih banyak secara penelitian dibanding wanita. Cuman kalau wanita itu karena ada organ reproduksi di sana, kita tahu ada ovarium, ada organ reproduksi di daerah sana, sehingga diferensial diagnosa atau kelainan lain bisa terjadi. Bisa. Jadi keluhannya sama, tapi kelainan lain bisa terjadi. Itulah kenapa makanya kalau kita ragu, kita membutuhkan suatu pemeriksaan penunjang. Gitu Ya, kalau memang mau gold standar sebenarnya CT scan atau MRI. Jadi memang kalau wanita lebih banyak diferensial diagnosisnya. Lebih banyak kita harus Iya, hati-hati. kalau ya, laki-laki memang nomor 1 yang kita mengarahnya itu ya usus buntu. Oke, Ya. baik. Dokter. Nah, setelah misalnya nih dokter bertemu dengan pasien, saya curiga usus buntu. Sekarang itu bagaimana dok? Dokter apakah pasien tuh harus operasi? Apa iya. terapi utamanya apa sih dok Iya. usus buntu ini? Jadi secara literatur atau secara teoritis memang usus buntu itu dikatakan 5-15% itu bisa membaik dengan terapi pengobatan. Pengobatannya apa yang disarankan atau yang diutamakan yaitu penggunaan antibiotika. Pada keluhan nyeri dengan curiga usus buntu memang kita tidak menyarankan terlalu memberikan anti nyeri karena nanti akan berefek namanya masking effect, di mana akan seperti topeng, nyerinya akan terkaburkan tapi proses inflamasinya atau bahkan infeksinya masih berjalan, sehingga kalau itu diberikan pasien seolah-olah merasa wah saya udah nyaman nih, enak nih, ya udahlah, akhirnya dia melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi proses ini masih berjalan sehingga akan mengakibatkan komplikasi yang lebih bahaya. Jadi kurang dari 15%, 5-15% yang diterapi dengan antibiotika memang dia membaik, sembuh. Sembuh tanpa ada komplikasi. Cuman ya tadi 85%-nya wah itu bisa mengalami suatu proses komplikasi yang lebih berat gitu. Sehingga itu bahkan tidak jarang komplikasi daripada usus buntu ini bisa sampai menyebabkan suatu kematian. Walaupun itu istilahnya usus buntunya mah kecil, tapi dia kalau berbahaya nih komplikasinya sampai dengan pecah nih, aduh itu akan mengakibatkan infeksinya bertambah parah sampai dengan bisa shock, kemudian operasinya harus besar, rawat inap lebih lama dan lain sebagainya, sampai dengan menimbulkan kematian apabila kita telat melakukan tindakan operasi. Tadi menarik yang dokter sebutkan tadi bahwa jadi awalnya inflamasi biasa usus buntu, jadi usus buntu tuh bisa pecah ya dok? Bisa, ya. Terus bernanah-nanah ya, gitu dok? jadi kan seperti tadi kita sebutkan di awal bahwa kalau itu ada sumbatan, dia cairan itu nggak bisa keluar, sehingga dia akan bertumpuk-tumpuk, otomatis menyebabkan bakteri itu bertumbuh, menyebabkan infeksi dan dia akan bertambah besar. Ya, ibaratkan balon tuh kalau bertambah cairannya di sana lama-lama dia pecah. Pecah itulah dia akan mengalami suatu awal-awal akan mengakibatkan suatu abses atau nanah di daerah usus buntu yang nanti akan berkembang menjadi suatu infeksi di seluruh perut yang kita bilang suatu peritonitis generalisata. Dan kalau itu berlanjut akan menyebabkan dia shock, pasiennya shock septik. Nah, menyebabkan gangguan daripada gangguan fungsi ginjal, fungsi jantung, dan itu sangat bahaya. Walaupun awalnya kecil, sederhana itu usus buntu, tapi gara-gara takut dilakukan tindakan ya akhirnya mengakibatkan kondisinya yang ya bisa fatal ya. Berarti memang terapi terbaiknya adalah kalau memang tidak membaik ya memang harus operasi ya dok ya? Ya, memang bisa kita melakukan terapi tadi yang konservatif, tapi itu hanya yang ringan. Ringan tuh bagaimana sih dok? Kalau nyerinya itu kira-kira tidak terlalu hebat, kemudian dia hilang sendiri tanpa diberikan apapun, tanpa obat-obat, dan dia
tidak kambuh dalam waktu yang cukup lama. Jadi misalkan nanti kalau dia akan kambuh kalau terlalu capek atau terlalu makan yang berat, itu dia kambuh otomatis. Tapi kalau misalkan dia pola makannya mulai diperbaikin, dengan pola hidupnya lebih sehat, kok nyerinya mulai berkurang, nyerinya tidak bertambah. Nah itu kita bisa melakukan konservatif. Ya, antibiotik hanya diberikan seperlunya aja, mungkin 3-5 hari. Setelah itu nggak ada riwayat infeksi atau inflamasi, tidak ada demam, tidak ada sumber, nyeri yang tidak kambuh, itu kita bisa konservatif, nggak masalah. Nggak masalah Ya, saya beberapa pasien saya, terutama yang biasanya, terutama yang pasien-pasien sudah agak berumur, ya karena mereka takut karena faktor usia, kalau dioperasi nanti bakal gimana. Karena saya lihat kondisi pasiennya juga masih relatif baik. Tidak ada demam, nyeri tidak berulang, dia sudah minum antibiotik lebih nyaman. Tapi secara pemeriksaan, dia nyerinya sudah membaik. Walaupun ada sedikit ya rasanya, tapi sudah membaik. Walaupun juga dengan biasanya USG itu ternyata usus buntunya besar. Tapi klinis tidak cocok dengan kondisi pemeriksaan penunjangnya. Saya bilang, oke, konservatif dulu aja. Nanti kalau membaik, sudah, nggak usah operasi. Nah itu bisa, ternyata beberapa yang saya lakukan konservatif itu membaik, tapi rata-rata usia tua. Kalau usia muda karena aktivitas makanan dan lain sebagainya, sehingga tuh jarang. Sulit jarang yang berhasil lah kalau usia muda itu rata-rata karena aktivitasnya itu. Betul, Dok. Nah, berarti kita sekarang masuk ke operasinya, Dok. Nah, apakah saat dia masih radang biasa dengan pecah itu apakah berbeda, Dok? Dan metode apa saja sih operasi yang bisa pada saat ini, Dok? Ya, baik. Jadi metode operasi itu sebenarnya sekarang ada beberapa cara. Nomor satu adalah dengan cara open atau konvensional, yaitu dengan cara sayatan yang lebih lebar. Kita melakukan tindakan operasi appendektomi. Kedua, dengan ini kita bilang dulu kondisi appendicitis atau infeksi usus buntu yang akut yang belum mengalami komplikasi. Kemudian dua, sekarang ini yaitu minimal invasif dengan menggunakan laparoskopi. Bahkan saat ini sedang berkembang kita dengan robotic surgery. Jadi itu semua bisa kita lakukan dalam kondisi yang akut. Apakah dalam kondisi yang infeksi atau peritonitis kita tidak bisa melakukan tindakan dengan yang laparoskopik? Bisa, namun itu tentu butuh jam terbang, butuh keahlian yang lebih untuk melakukan hal itu. Kalau itu sudah terjadi suatu infeksi yang hebat, infeksi peritonitis, tentu yang kita lakukan di sini sementara itu dengan melakukan konvensional dengan membuka namanya laparotomi. Jadi kita membuka perut di bagian tengah yang cukup lebar, kita melakukan pemotongan daripada usus buntu dan kita mencuci bersih rongga di perut yang terkait kena nanah, kena infeksi supaya tidak mengalami suatu proses infeksi yang lebih lanjut. Jadi tindakannya sebenarnya bisa konvensional, bisa dengan minimal invasif dengan laparoskopik atau dengan yang sekarang ini robotic surgery. Sudah makin canggih ya, Dok ya? Canggih sekarang. Bikin robot gitu memang itu canggih. Cuman memang pastilah butuh keahlian yang lebih. Kita harus butuh belajar yang lebih. Tentu juga dengan biaya yang tidak sedikit tentunya ya. Iya, betul. Iya, berarti kenapa ada alat yang makin canggih nih, Dok? Berarti apakah dengan sayatan biasa ini ataupun dengan alat-alat canggih itu mempengaruhi waktu pulih atau bagaimana? Ya, jadi jelas nomor satu kalau minimal invasif kita mempunyai keunggulan, yaitu salah satu keunggulannya adalah nyeri pasca operasi. Karena saat ini concern bahwa operasi itu bukan yang semakin besar semakin hebat, bukan. Tapi intinya pasca operasi itu pemulihannya jauh lebih cepat. Karena nyeri pasca operasi itu akan mempengaruhi banyak hal. Satu, terkait mobilisasi pasiennya, terkait dari kondisi misalkan pasca operasi ada gangguan-gangguan seperti batuk dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi. Jadi kalau minimal invasif secara keunggulan pulihnya lebih cepat. Karena rasa nyerinya lebih minimal dibandingkan dengan menggunakan teknik open atau konvensional.
Ya, tapi tentunya itu tadi kembali kalau misalkan kita belum pada saatnya itu belum ahli untuk melakukan itu, jangan. Karena apa? Karena untuk melakukan itu tidak mudah. Jangan sampai kita melakukan yang minimal invasif, kita mengacu kepada pasca operasi P-nya itu lebih sederhana, lebih cepat, tapi kenyataannya kita masih meninggalkan fokus nih infeksi di dalam, jadi tidak bersih. Jadi memang itu butuh keahlian, butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh belajar lebih. Jadi intinya kalau normal usus buntu yang normal, yang usus buntu biasa tanpa ada pecah, mungkin pasca operasi 2-3 hari open maupun laparoskopik udah bisa pulang pasiennya. Ya, udah bisa beraktivitas. Tapi kalau misalkan dengan peritonitis, ada infeksi, itu bisa 5-7 hari pasca operasi. Tergantung setelah pasca operasi itu masih didapatkankah tanda-tanda infeksi atau peradangan. Kalau misalkan itu aman, bebas demam, bebas nyeri, sudah mobilisasi, enggak, kira-kira 5-7 hari. Tanpa komplikasi yang berlanjut. Oke, berarti itu berbeda banget ya dok ya antara yang memang masih infeksi sederhana ataupun yang sudah sampai pecah, itu juga akan menentukan tindakan operasi apa yang akan kita pilih ya dok. Jadi ya? memang hati-hati kepada Sobat Sehat Sutomo semua. Jadi kalau memang ada gejala, lebih baik lebih awal, lebih dini, jauh lebih baik. Betul. Karena resiko ke belakangnya jangka panjangnya itu jauh lebih susah apabila mengalami komplikasi. Dan kalau dari teknik operasinya sendiri dok, jadi operasinya kalau sudah pecah pasti akan jauh lebih lama ya dok? Jauh lebih lama, jauh lebih susah. Ya? Resikonya untuk pasien, dokternya pun komplikasi dini dan komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka panjangnya jauh lebih bahaya, lebih beresiko untuk yang udah pecah. Oh iya. Nah ini menarik dok. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, jadi komplikasi jangka panjangnya apa ini dok? Kalau misalnya jadi yang bisa terjadi. Komplikasi kalau jangka pendek dulu kita sebutkan komplikasi jangka pendek itu tadi terkait kalau misalkan itu suatu yang appendicitis yang sudah pecah nih. Komplikasi jangka pendeknya yaitu masih ada sisa kotoran atau sisa nanah di dalam perut. Sehingga itu akan mengakibatkan pasien itu demamnya masih, kemudian gerakan usus yang tidak cukup kunjung baik, sehingga seolah-olah perutnya selalu kembung. Itu akan membuat pasien tidak nyaman. Ya. Yang kedua, komplikasi jangka panjangnya apa? Kalau kita tahu kita melakukan operasi yang kontaminasi, operasi dengan gambaran abses, nanah, ya, itu ada namanya perlengketan atau istilah kita adesi. Ya, adesi pada usus kecil terutama. Sehingga itu akan mengakibatkan kebuntuan. Nah, apa tanda-tanda kebuntuannya? Ya pastinya nggak bisa makan, mual terus, muntah, nggak bisa makan, perut bertambah besar, mungkin sulit kentut, sulit buang air besar. Nah, kalau mengalami komplikasi seperti ini, ya mau tidak mau kita harus melakukan operasi ulang. Dan operasi ulang itu tidak semudah operasi yang awal, yang pertama. Pasti akan jauh lebih susah. Kemudian membuka proses perlengketan itu juga bisa menyebabkan komplikasi lain seperti terobeknya usus, cedera pada usus, itu akan semakin berat. Sehingga disarankan memang kalau bisa kita mendiagnosa ini lebih dini, melakukan tindakan lebih dini, sangat jauh lebih baik kondisinya. Baik, sepertinya itu clear ya Sobat Sutomo. Jadi memang sedini mungkin dikerjakan oleh yang ahli sehingga untuk meminimalkan resiko ke depannya, komplikasi ke depannya ya. Nah, pertanyaan yang sering ini juga dok di Sobat Sehat Sutomo, apakah bisa kambuh lagi nggak sih dok? Nah, ya itu sering sekali saya ditanyakan, dok saya habis operasi apendik, kambuh nggak sih dok? Nah, sekarang seperti Sobat Sehat Sutomo ya, jadi kalau usus buntu itu kalau dia sudah diangkat, dia nggak mungkin tumbuh. Berbeda sekali dengan kalau kita misalkan operasi hernia, ya walaupun kita melakukan tindakan operasi masih ada resiko kambuh. Usus buntu setelah kita angkat, dia nggak akan tumbuh jaringan usus buntunya, ya tidak mungkin tumbuh. Cuman itu tadi komplikasi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa terjadi pada pasca operasi usus buntu itu masih bisa terjadi. Ya, dan mungkin kalau yang
jangka panjangnya tadi, walaupun dia hanya operasi usus buntu yang akut saja, tanpa ada perforasi, tanpa ada abses, itu bisa juga terjadi adesi di daerah dekat usus buntu, di daerah iliumnya, usus halus. Itu pun nyerinya persis seperti usus buntu. Jadi nyerinya di perut sebelah kanan bawah. Jadi mereka selalu bilang, loh dok saya sudah dioperasi, kok nyerinya masih di situ juga. Itu harus diingat, itu nyerinya bukan karena nyeri karena usus buntunya yang kambuh ya, tapi nyeri itu karena adanya suatu proses adesi. Perlengketan di sana, sehingga itu akan mengganggu gerakan usus dari usus kecil mau masuk usus besar. Gasnya sedikit terhambat, kotorannya sedikit terhambat. Nah itu akan memberikan rangsangan mules, rangsangan nyeri, rangsangan pingin buang air besar, tapi kok susah itu. Dan itu memang di sebelah kanan bawah, karena prosesnya di sebelah kanan bawah pasca operasinya. Jadi seolah-olah seperti ada nyeri seperti usus buntu lagi, seperti awalnya. Nah, padahal bukan. Nah ini ada satu kasus yang menarik, saya pernah dapat kiriman nyeri di sebelah sana di daerah usus buntu ini pasca operasi laparoskopik. Padahal tidak ada gambaran infeksi, tidak ada gambaran adesi. Ternyata setelah kita evaluasi, akhirnya mau tidak mau saya harus operasi ulang karena nyerinya yang semakin tidak nyaman. Padahal secara klinis tidak ada gambaran peritonitis jelas. Secara radiologis pun tidak ada gambaran yang mengarah ke suatu infeksi. Tapi mau tidak mau saya harus melakukan laparoskopik diagnostik. Ternyata apa? Pada saat melakukan usus buntu, operasi usus buntu, itu kan kita kalau sekarang waktu itu belum ada klip, kan memakai ikatan dia dari saya. Betul. Dia memotong benangnya terlalu panjang. Sehingga benang itu menusuk-nusuk di usus daerah sekitar. Jadi bisa. Saya hanya melakukan tindakan operasi, hanya memotong itu saja. Ya, jadi memang ya itu ada suatu variasi ya pasca operasi yang komplikasi walaupun itu tidak berat, cuman itu menimbulkan masalah nyeri pada pasiennya. Ya, jadi memang komplikasi itu sangat bervariasi ya. Jadi sehingga memang dalam tindakan operasi pun kita harus hati-hati dalam prosedurnya lah. Baik, tentu. Ini ada juga sering pertanyaan dok, kalau biasanya orang tua yang menanyakan kalau ini yang sakit anak kecil, dok nanti mengganggu pertumbuhan atau apa gitu kalau itu diambil usus buntunya itu gimana dok? Ya, jadi kalau terkait anak kecil misalkan diambil ya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan karena dia mempunyai sistem imun ya. Betul. Jadi harus tahu ya Sobat Sehat Sutomo ya. Jadi kalau memang tadi usus buntunya itu bermasalah nih, infeksi ini, kalau tidak diambil justru akan mengakibatkan tadi komplikasinya. Karena kita tahu bahwa secara penelitian literatur bahwa hanya sebagian kecil saja itu mempunyai sistem imun. Sistem imun di tubuh kita itu sangat banyak. Misalkan di yang kita tahu mungkin yang besar mungkin ada di limpa atau liannya itu ya sistem imun, dan sistem kelenjar getah bening jaringan limfoid ini sangat banyak kita. Jadi andai kata itu diambil itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena saat ini sistem imunnya itu bermasalah. Saya banyak sekali dapat kasus anak-anak nggak terlalu kecil sih memang usianya antara 10-15 tahun, kita masih bisa bilang anak-anak ya. Betul. Keluhannya gampang capek. Hanya itu saja. Gampang capek. Pasca operasi ini dok? Enggak, sebelum operasi. Keluhannya ini anak saya kok gampang capek ya. Terus nomor 2, kadang-kadang sih ada nyeri-nyeri di ulu hati. Saya bilang umur 10 tahun mana ada orang, jarang sekali orang kena sakit mah gitu ya. Betul. Ya kalau penyakit yang lain mungkin ya, tapi umur 10 tahun jarang sekali gitu. Bahkan ada yang umur 14 tahun itu dia seorang atlet gitu anaknya. Kemudian pemeriksaan fisik tidak mengarah ke suatu proses usus buntu. Pemeriksaan penunjang sampai dengan CT scan tidak mengarah bahwa usus buntunya itu membesar. Nah pada saat itu saya sampaikan karena kebetulan nih beberapa pasien saya yang anak-anak pasti sudah ke dokter anak nih. Betul. Sudah dengan berbagai pengobatan dan lain-lain sebagainya, dibilang ini normal kok. Kemudian nggak tahu gimana dia ke saya gitu. Terus saya bilang
Setelah saya periksa semua, saya bilang ini cuma satu kalau memang mau disarankan. Usus buntunya kita angkat. Loh, kenapa kok usus buntunya diangkat? Loh, ya ini karena merupakan suatu sistem imun. Kalau ini bermasalah, dia akan mengakibatkan rangsangan di tubuhnya itu berubah, gitu ya. Oke. Akhirnya saya melakukan dengan appendektomi. Percaya tidak percaya, 1 minggu pasca operasi keluhan itu hilang sama sekali. Ya, memang kita belum teliti Belum teliti pasti ya. Ya, tapi intinya kalau memang itu terbukti suatu usus buntu pun memang itu akut, andai kata itu diangkat, itu tidak akan menimbulkan gangguan daripada sistem imun. Justru itu akan meningkatkan sistem imun yang lain untuk bekerja. Betul. Tubuh kita itu kan mempunyai sistem yang saling melengkapi. Betul. Satu tidak ada, yang lain akan melengkapi. Betul. Jadi nggak harus kalau yang ini diangkat terus yang ini produksinya akan tetap enggak. Pasti yang lain akan memproduksi lebih karena yang satu ini sudah diangkat. Nah, intinya tubuh kita ini ada suatu proses yang saling melengkapi di mana dia akan bertujuan untuk imun kita lebih baik. Nih, jadi ibu-ibu, orang tua, sobat sehat Sutomo, jadi kalau memang sudah jadi sakit ya diikhlaskan saja ya, Dok ya. Jangan dieman-eman, nanti ada kok yang akan sistem imun. Akan menyempurnakan lah yang sudah tidak ada ini. Sistemnya akan disempurnakan sehingga akan kembali seperti normalnya. Baik. Berarti, nah, mungkin ini sudah hampir sampai ke ujung sesi, Dok. Jadi, apa pesan terakhirnya, Dok, untuk menghindari supaya tidak terjadi usus buntu ini? Usus buntu ya, baik. Karena saya di sini sebagai bedah digestif dewasa, tentunya yang bisa saya sampaikan terkait nomor 1 faktor utamanya tadi. Jadi satu, kalau bisa sobat sehat Sutomo, yaitu pola hidup sehat. Mulailah dari dini itu memakan makanan yang mengandung banyak serat, sayur, buah, ya, air putih yang cukup, kemudian pola hidup sehat dengan tidur yang teratur, mengurangi stres walaupun itu susah, ya, semua orang pasti akan mengalami stres ya dalam hidup, tapi kita bisa meminimalkan itu. Ya, mungkin mencari sesuatu hal yang membuat healing lah ya, entah mau jalan-jalan, entah apapun itu hobinya teman-teman semua, sobat sehat Sutomo yang punya hobi apalah, mau fotografer apa, yang penting membuat pikiran menjadi fresh ya, kemudian hormon-hormon happy itu keluar terus ya. Jadi satu, pola hidup sehat, kurangi stres. Kemudian yang kedua, hati-hati terkait dari makanan, karena makanan sekarang ini memang sangat enak. Karena diracik sedemikian rupa itu menjadi sangat enak. Justru yang sangat enak ini yang harus hati-hati. Justru makanan itu yang mungkin hambar, kurang begitu terasa, itu malah lebih sehat. Ya, mungkin tidak banyak anak-anak atau yang muda-muda ini menikmati ya, tapi memang itu yang sebaiknya harus diseringkan untuk memakan makanan yang sehat. Ya, mungkin imbasnya tidak pada saat ini, tapi imbasnya nanti setelah usia menjelang tua, ya, itu mulai akan muncul penyakit-penyakit akibat daripada pola hidup yang waktu masih muda yang tidak sehat. Karena memang faktor utamanya nomor 1 itu adalah faktor pola hidup yang sehat. Kalau faktor pola hidup yang nggak sehat, ya resikonya pasti bukan hanya usus buntu aja ya. Tapi banyak sekali penyakit itu ya, itu muncul gara-gara pola hidup tidak sehat, stres yang berlebihan. Akibatnya mengakibatkan kita setelah mungkin 20 atau 30 tahun kemudian, bahkan sekarang usia kematian itu di usia muda-muda. Dengan kondisi yang mungkin awalnya sehat-sehat, baik-baik saja, tiba-tiba ada sesuatu. Nah, itu bisa jadi karena pola hidup yang kurang baik. Intinya tuh pola hidupnya itu harus lebih sehat lah ya, biar lebih baik. Nah, nanti terkait pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, tentunya banyak sekali kita banyak di sini ada ahli gizi juga. Kita bisa juga membaca di buku, di sosmed, dimanapun itu terkait pola hidup yang jauh lebih sehat. Intinya itu. Olahraga juga ya, Dok? Olahraga olahraga jangan lupa ya.
Sobat Sehat Sutomo, ya kalau olahraga itu memang saat ini kita dituntut untuk bisa olahraga. Tidak perlu olahraga yang terlalu berlebihan ya, karena sudah banyak contoh kasus olahraga berlebihan ternyata mungkin ada kelainan jantung atau mungkin ada sesuatu akibatnya mengakibatkan suatu kematian yang mendadak. Jadi olahraga itu yang penting teratur, yang penting rutin ya, ringan tapi itu bermanfaat. Jadi jangan, nggak perlu sampai harus berlebihan lah ya. Mungkin ada orang yang memang berlebihan lah itu. Ya kalau kita nggak tahu kondisi badan kita seperti apa awalnya, tiba-tiba kita pengen olahraga supaya sehat terus berlebihan, nah itu juga nggak baik. Kecuali kalau memang para atlet nih ya, kalau atlet kan memang dia dari kecil atau dari itu sudah dibiasakan pola hidupnya seperti itu, latihan rutin, keras, berat, pola makan dijaga lah. Kalau kita ini kan sangat jarang ya, jadi maksudnya pola makan juga kadang-kadang suka tidak beraturan. Betul. Atau mungkin pola makan kadang-kadang pola tidur pada saat kita sekolah juga ya, Dok, ya. Tidur zaman sekarang itu orang pola tidur gitu. Stresnya tinggi sehingga tiba-tiba pengen olahraga terus kita paksa dengan olahraga yang tiba-tiba berat. Nah, jadi intinya olahraganya pelan-pelan, progresifnya juga pun pelan-pelan, yang penting rutin. Sehat itu biasanya bisa kita dapatkan, insya Allah. Oke, jadi nggak mesti pedal juga ya, Dok? Cari olahraga yang paling gampang dan murah saja. Yang murah, yang penting konstan ya, Dok ya? Iya, yang penting itu konstan aja. Ya, jadi nggak mesti pedal juga mahal gitu. Ya, jadi padahal sudah mahal, sewa ruangan dan lain sebagainya. Olahraga singkat-singkat aja tapi rutin. Rutin. Ya, itu dia. Kuncinya konsistensi ya, Dok ya? Ya, itu disiplin ya. Disiplin, untuk sehat, Sobat Sehat Sutomo, disiplin itu penting. Karena kita harus mulai dari dini bahwa disiplin itu apapun itu disiplin itu penting. Jadi kita bolehlah ada sedikit-sedikit curang, tapi intinya disiplin itu penting. Oke, baik. Iya. Baik. Dengan demikian, Sobat Sehat Sutomo, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih untuk atensi dari Sobat Sehat Sutomo semua. Sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Terima kasih.